Saya berjanji, kami itu tadi. Saya bersumpah, saya bersaksi, ajaran yang paling benar dan paling wajib diikuti secara total hanyalah ajaran Allah, yang lain lewat. Kan begitu? Buktikan itu, buktikan. Saya berjanji, saya bersumpah, saya bersaksi bahwa dalam hidup ini hanya Allah yang paling saya taati, yang lain lewat. Buktikan itu, buktikan. Barulah benar ilmu tauhid kita tentang la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa syukrullah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Masya Allah, walau hujan rahmat Allah untuk kita sangatlah besar. Ketika orang-orang masih berkelimun dalam selimut, Allah memberikan kita kekuatan hati untuk bergerak, melangkahkan kaki menuju masjid ini. Maka saya menjadi saksi kelak pada hari kiamat bagi Bapak Ibu semua, bahwa Bapak Ibu dengan izin Allah insya Allah adalah orang-orang beriman. Hanya orang-orang berimanlah yang mampu bergerak, apalagi di waktu subuh menuju masjid. Dengan segini tantangannya tetap datang. Allahu Akbar. Kemudian seperti yang kita simak dan kita dengarkan tadi, ini adalah sebuah torehan prestasi yang sangat luar biasa. Dari bulan Juli 2020 terhitung sampai sekarang baru masuk 8 bulan. Masjid 2 tingkat di Suriah atas nama Masjid Jami' Indonesia Syam, tabungan bersama kita, sudah seperti ini bentuknya. Sudah standar untuk di Arab ini sudah masuk, ya. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat, ini dalam waktu yang sangat dekat di tengah-tengah Covid. Allahu Akbar. Bukan prestasi yang ringan ini. Maka dengan ini rasa yakin dan percaya kita semakin besar kepada Indonesia, bahwa mereka memang layak menerima amanah dari kita semua. Betul begitu Bapak Ibu? Kemudian juga kabar gembira dan baik juga dari pihak pesantren saya, Masjid An-Nabawi Uzma Center juga telah mulai dipakai 24 jam oleh para guru-guru, para syekh, para santri kita. Boleh dikatakan masjid sebesar 25 kali 25 itu sudah 85 sampai 90% siapnya. Allahu Akbar. Ini juga suatu prestasi yang tidak kecil. Di tengah-tengah Covid, di mana masa gerak kami semakin sulit, ternyata Allah tetap membukakan pintu-pintu rezekinya. Dari mana Allah datangkan? Dari hati orang-orang beriman macam ini. Allah bukakan pintu-pintu rezeki itu. Masya Allah. Kalau Bapak Ibu datang melihat Masjid An-Nabawi Uzma Center sana, ada rasa bangga dan bahagia. Seberapapun pintu-pintu bumi dipersempit oleh musuh-musuh Allah, ternyata pintu langit tidak pernah tertutup. Ternyata hati orang-orang beriman tetap menyala dan memiliki kepedulian yang luar biasa. Sekarang tinggal pekerjaan terbesar di pesantren, mempersiapkan tempat berwudu 6 kali 25 meter. 6 meter kali 25 meter. Kenapa begitu panjang dan besar? Setengahnya untuk laki-laki, setengahnya untuk wanita. Dan karena santrinya banyak, karena warga masyarakat banyak, karena acara-acara besar sering dibuat, maka kita harus membuatnya dalam bentuk maksimal. Sebuah kabar gembira lagi adalah seluruh material untuk mendirikan tempat berwudu ideal tersebut sudah ditanggung oleh satu keluarga. Alhamdulillah, seluruh materialnya.
Sisanya sekaranglah biaya borongan, karena mereka mengatakan kami menjamin materialnya. Nah, untuk biaya borongan untuk mengerjakan ini adalah 123.600.000. Aiko nangka kita gotong royongi bersama-sama. Sesuai dengan komitmen kami dengan Indonesia, bila pencarian dalam dakwah ini kita mendapatkan tabungan umat buat akhirat mereka, kita belah dua. 50%-nya adalah untuk Masjid Jami Indonesia Syam yang ada di Suria, 50%-nya untuk Masjid Jami' An-Nabawi Uzma Center. Maka ini akan menjadi tabungan yang membanggakan, membahagiakan kita semua kelak pada hari kiamat. Dan Indonesia Syam, seperti kita lihat tadi ada 3 program besarnya. Mari kita masukkan setiap apapun yang kita niatkan, sampaikan. Ini untuk perumahan saudara-saudara muslimku di Suria. Ini untuk lahan, pembebasan lahan atau pembuatan pondasi masjid. Sekali serentak. Jadi intinya ada pengkhususan hendaknya supaya Bapak Ibu, yang pagi ini yang kita garap adalah untuk Masjid Jami Indonesia kita yang ada di Suria sana. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum ini pengajian yang pagi ini teramat sangat penting. Saya berharap nanti dalam pengajian ini bapak-bapak kami yang bersender di dinding, kita semuanya berkumpul di tengah. Ini penting sekali. Bila Bapak Ibu mampu merealisasikan apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu pasti menjadi ahli surga. Dan Bapak Ibu bisa mengajarkannya pada keluarga dan mengajak keluarga sekeluarga masuk surga insya-Allah. Jadi setelah pagi ini kita memasukkan donasi galangan dana kita, langsung kita merapat ya Pak ya. Kita merapatkan ke tengah, kita simak baik-baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak melihat jam, supaya kita bisa tenang untuk menyimak kajian ini sampai tuntas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, sekarang 2 malaikat sejak salat subuh tadi telah turun dari langit kepada setiap kita. Telah turun 2 orang malaikat, setiap malaikat mendoakan. Malaikat yang pertama mendoakan, ya Allah, a'ti munfiqan khalafah. Bila hari ini dia mengeluarkan hartanya untuk menolong agamamu, ya Allah, terima apa yang dia keluarkan, berkahilah apa yang ada di tangannya dan ganti dengan lebih banyak dunia akhiratnya. Satu malaikat mendoakan, yang lain juga mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, setelah ada himbauan dan seruan untuk agamamu dan dia menahan hartanya, maka hancurkan harta yang ada di tangannya ya Allah, dan cabutlah keberkahan dari hartanya dalam hidupnya. Nauzubillah. Jadi 2 malaikat ini telah turun di waktu subuh tadi menanti dan melihat bagaimana kita menyikapinya. Dan jamaah masjid ini terbukti selama ini adalah orang-orang beriman yang tidak pernah segan-segan dan sungkan-sungkan dalam untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, sekarang kita bergerak dulu supaya nanti tenang kita menyampaikan pengajian kita. Tafadhol. Kepada yang akhwat, kepada ibu-ibu, ya, seperti yang kami katakan, kita tidak pernah berhenti melakukan kebaikan dan kita tidak akan pernah menimbang-nimbang suatu tabungan yang tabungan itu pulangnya kepada diri kita juga. Baik, ibarat Allah yang kami muliakan, sekarang seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Edi tadi, betapa beratnya ujian kita sekarang, ya, di mana setiap langkah dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini banyak yang tidak sejalan dengan awamirillah wa sunnati rasulih, dengan perintah-perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Baik, bukan masalah politik kita kaji sekarang, tapi tentang masalah kepastian kita masuk surga dan keluarga. Kan judulnya itu tadi, sekeluarga masuk surga. Nah, sebelumnya saya bacakan kepada Bapak Ibu semua penutup daripada surat Al-Kahfi ayat 110. Dari situ ke awal kajian kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana bashar yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah kepada umat Muhammad, saya ini manusia biasa seperti kalian. Bedanya adalah saya menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada kalian, satu, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa kamu hanya punya ilah satu saja, Allah, la ilaha illallah. Ini yang pertama.
Yang kedua, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Siapapun yang ingin berjumpa dengan Allah, ingin mendapatkan janji Allah yaitu surga, dan ingin selamat dari neraka Allah, neraka Jahannam, falyamal amalan salihah, hendaklah dia mengamalkan seluruh amalan-amalan yang soleh. Yang kedua, jadi yang pertama la ilaha illallah, yang kedua amal soleh, dan yang ketiga wala yusyrik biibadati rabbih ahada, jangan melakukan syirik dalam beribadah kepada Allah selama-lamanya, selama-lamanya sampai kita mati. 3 perkara ini kita bedah sekarang. Yang pertama, murnikan tauhid kita, murnikan ilmu kita tentang tauhid la ilaha illallah. Yang kedua, benarkan amal kita, betul-betul amal soleh versi Rasulullah. Yang ketiga, jangan pernah mensyirikkan Allah seumur hidup dalam beribadah kepada Allah. Ini 3 perkara. Kau ada tulisan tiang banyak menulis ini kah? Tapi biarlah sekarang saya mencoba menulis di dalam ingatan Bapak Ibu dan hati Bapak Ibu. Semoga Allah sampaikan. Amin. Ambola baniak ko pas masuk tadi ko jamaah musajid ko layak bana mendapatkan pengajian yang sangat spesial subuh ko. Bagi saya Bapak Ibu istimewa. Karena jarang ada masjid yang jamaahnya bisa rame walaupun dalam keadaan seperti ini. Tapi di masjid ini saya dapatkan, Masya Allah, ini pertanda jamaah-jamaah di masjid ini adalah orang-orang mukmin mukminah. Amin. Baik, yang pertama la ilaha illallah. La ilaha illallah selama ini diartikan dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Dulu pernah saya singgung ini, ya, di sini. Tetapi sekarang saya mau dipaluih katam loh, ya. Saya mau lebih tajamkan lagi. La ilaha illallah ini diawali dengan asyhad. Asyhadu an la ilaha illallah. Dalam bahasa Arab, arti asyhad itu di bahasa Indonesia kan 3 artinya, tak bisa cik dah. 3 artinya, 3 artinya. Yang pertama, saya bersaksi. Yang kedua, saya berjanji. Yang ketiga, saya bersumpah. Itu arti asyhad. Saya berjanji, saya bersaksi, saya bersumpah. Masya Allah, bukan kalimat biasa ternyata. Asyhadu an la ilaha illallah. Ternyata itu adalah perjanjian, persaksian dan persumpahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, bahwa tidak ada ilah kecuali hanyalah Allah. Illallah, ilah itu jangan diartikan Tuhan. Sebab Tuhan dalam bahasa Sanskerta, Tuhan itu dari bahasa Sanskerta. Coba lihat di kamus bahasa Indonesia, arti Tuhan itu adalah kepala para dewa-dewa. Bapak Ibu kan tahu dewa itu banyak. Menurut orang-orang yang memiliki dewa-dewa, dewa api, dewa angin, dewa air, dewa awan, dewa langit, dewa tanah, dewa, kan macam-macam dewanya. Sekian banyak dewa, nanti yang paling mereka hormati, yang paling hebat kemampuannya diangkat sebagai kepala. Nah, kepala para dewa-dewa ini menurut bahasa Sanskerta disebut dengan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Allah itu salah satu di antara dewa-dewa yang ada? Kalau begitu jangan dikatakan Allah adalah Tuhan, tapi Allah adalah Allah. Allah adalah ilah, Allah adalah Rabb, Allah adalah Khalik. Allah punya 99 nama yang Allah sebutkan kepada hamba-hambanya dalam Al-Quran. Maka cukup panggil Allah dengan nama-nama itu, jangan panggil yang lain. Ya Allah ya Tuhanku, janganlah lagi ya Allah ya Ilahi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Khaliqi, ya Allah ya Wahabi, ya Allah ya Samadi, dan sebagainya. Begitu ya. Ini bagi orang yang sudah tahu. Tapi kita jangan polemikkan ini di luar, nggak ada gunanya. Kalau orang-orang di luar masih memanggil Allah adalah Tuhanku, biarkan saja. Yang penting kita yang sudah tahu kita robah. Kita tidak lagi beradab di depan Allah dengan cara memanggil Allah ya Tuhanku, karena Allah tak suka kita memanggil Allah dengan sebutan yang tidak Allah ajarkan. Oke? Jadi kita tidak ingin polemik, tapi kita ingin merubah diri kita masing-masing. Ini yang pertama dulu ya. Jadi kita tidak lagi mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang benar apa? Tidak ada ilah kecuali hanyalah Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa arti ilah menurut bahasa Arab? Orang Arab asli memahami ilah itu punya makna yang sangat berbeda dengan yang kita pahami selama ini. Ilah ya. Ilah dalam kamus yang tertebal di dunia, yaitu kamus bahasa Arab, kamus Arab namanya Lisanul Arab, ditulis oleh Syekh Al-Hafidh Ibnu Manzur. Ya, kamusnya sebegini, tebal kamusnya. Tidak ada kamus di dunia yang setebal itu, Pak.
Ya, setebal ini, dan saya punya kamus ini. Lisanul Arab menguraikan makna ilah. Ternyata ilah itu artinya adalah yang paling berhak diibadahi. Jadi kalau la ilaha illallah, tidak ada yang paling berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah. Itu arti la ilaha illallah. Ilah itu artinya adalah yang paling berhak diibadahi. Selain Allah tidak berhak untuk diibadahi. Apapun dan siapapun itu tidak berhak untuk diibadahi. Hanyalah Allah yang berhak diibadahi. Sekarang makna ibadah perlu kita dalami lagi. Makna ibadah secara bahasa adalah menyembah Allah dengan cara-cara ritual. Tapi makna ibadah secara pengertian hakikat dan istilah, maka ibadah itu dua artinya. Arti ibadah adalah mengikuti ajaran Allah sepenuhnya dan menolak selain ajaran Allah apapun ajaran itu. Itu arti ibadah yang pertama, mengikuti ajaran-ajaran Allah secara penuh, secara total, dan menolak selain itu. Jadi kalau kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, artinya adalah saya bersaksi, saya berjanji, saya bersumpah, saya hanya akan mengikuti ajaran Allah saja secara penuh dan total, dan saya menolak ajaran apapun yang lain selain ajaran Allah. Itu artinya tuh. Itu arti ibadah itu. Ya. Faham? Sampai di sikulah faham Bapak Ibu? Yang kedua arti ibadah adalah mentaati Allah secara penuh dan total, dan menjadikan ketaatan kepada apapun di bawah ketaatan kepada Allah. Jadi arti ibadah yang nomor dua adalah taat sepenuhnya kepada Allah. Taat kepada siapapun di bawah taat kepada Allah. Istri taat pada suami diperintahkan. Kita rakyat taat pada pemerintah diperintahkan. Tapi semua ketaatan itu di bawah taat kepada Allah. Kalau sudah perintah suami, diperintah pemerintah, ternyata berselisihan dengan perintah Allah, wajib nak taat pada makhluk. Faham tak? Yang kita taati hanyalah Allah. Bila kita taat pada Allah, saat itu kita sedang menyembah Allah, sedang beribadah pada Allah. Maka ketaatan arti sesungguhnya adalah beribadah kepada Allah. Jangan salah-salah Bapak Ibu. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, saya contohkan dengan contoh yang sahih, contoh yang kuat dari sejarah Nabi. Suatu hari datang seorang ahli agama Kristen kepada Nabi dengan palang salib besar di dadanya. Dia ingin menguji Nabi Muhammad. Apa katanya, ya Muhammad? Saya dengar kabar kamu ini mengaku-ngaku sebagai Nabi penutup, Nabi terakhir. Betul? Betul, kata Nabi. Saya mau tanya kepada engkau beberapa pertanyaan. Bila engkau berani menjawabnya dan jawabanmu benar, engkau benar-benar Nabi dan Rasul yang hak, saya akan menyatakan syahadat dan masuk Islam. Silakan, kata Nabi. Bertanyalah dia. Nama laki-laki ini adalah Adi bin Hatim At-Ta'i. Dia bertanya, dijawab oleh Nabi dengan tanpa ragu-ragu. Lalu terakhir dia katakan, julurkan tanganmu, saya ingin bersyahadat engkau Rasul yang hak. Demi Allah tidak ada yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ini kecuali hanya para nabi-nabi dan Rasul yang benar. Maka bersyahadatlah dia masuk Islam. Siapa namanya tadi? Adi bin Hatim At-Ta'i. Kanak-kanak tu namanya Adi bin Hatim At-Ta'i. Setelah dia masuk Islam, Nabi berkata kepadanya sambil membacakan surat At-Taubah ayat 30. Ternyata dalam surat At-Taubah ayat 30, orang Kristen punya kebiasaan mengangkat manusia termasuk Nabi Isa untuk diibadahi oleh mereka. Terkejut Adi. Ya Rasulullah, ma kunna na'buduhum. Kami tidak pernah beribadah kepada manusia. Manusia yang disebutkan dalam ayat itu di surah At-Taubah itu adalah para politikus, para akademik, para cendekiawan yang membuat hukum dan undang-undang berbeda dengan yang Allah turunkan dari langit, dan juga para ahli agama. Kalau di awak bahasa awak aku ustaz-ustaz, kiai-kiai yang membuat undang-undang, yang membuat ajaran juga berbeda dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau versi Islamnya juga, kalau versi mereka berbeda dengan Injil dan Taurat. Nah, kamu selama ini, pimpinan-pimpinan kamu itu, ahli-ahli agama kamu itu, mengarang-arang peraturan dan ajaran yang berbeda dengan yang Allah turunkan. Allah katakan ini haram, dia katakan ini boleh. Macam di Indonesia ini, khamar katanya legal, boleh. Kalau sempat ini kamu patuhi, kamu ikuti, atau ajaran yang mereka buat itu yang kamu ikuti, kamu tinggalkan yang dari Allah, maka kamu sedang beribadah kepada mereka. Apa kata Adi?
Kalau itu pengertiannya, benar ya Rasulullah. Memang kami selama ini di agama kami yang lama seperti itu. Kami sering mendengarkan ajaran-ajaran yang dibuat oleh para politikus kami, para ahli-ahli cendekiawan kami. Lalu mereka membuat peraturan, undang-undang yang lebih kami ikuti daripada yang telah Allah turunkan dari langit. Benar ya Rasulullah, bahwa jika para ahli-ahli agama kami, pastor-pastor, para pendeta-pendeta sering menghalalkan yang Allah haramkan, sering mereka mengharamkan yang Allah halalkan, sering mereka membuat ajaran tandingan dari yang Allah turunkan, dan kami lebih mentaati dan mengikuti para pastor dan pendeta kami, itu benar ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, fadzalika ibadatukum iyyahum, itulah pengertiannya kamu beribadah kepada manusia. Lah paham sampai di situ? Ternyata mengikuti ajaran dan mentaati itu arti daripada ibadah yang sesungguhnya. La ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali hanyalah Allah. Artinya adalah tidak ada yang paling berhak diikuti ajarannya secara penuh dan total kecuali hanyalah ajaran Allah. Islam yang kafah, Al-Quran dan Sunnah, tak ada yang lain. Masuk dalam kategori pembahasan yang tidak ada ajaran yang diikuti itu adalah masuk rasa memandang ada ajaran yang lain yang lebih baik daripada ajaran Islam. Maka orang ini musyrik, batal syahadatnya kalau dia menganggap ada ajaran yang lebih baik daripada ajaran Islam. Atau rasa cinta, ada ajaran yang lain selain daripada yang Allah turunkan yang dia lebih cintai, atau sama cintanya dengan ajaran yang telah turun dari Allah kepada Nabi Muhammad, saat itu dia musyrik, syirik akbar, kekal di neraka jahanam dia selama-lamanya. Ya, jangankan lebih baik, sama baik saja sudah musyrik, dia syirik akbar, kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Nah, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, saat ada barat tadi penutupan surah Al-Kahfi mau sampaikan, ada 3 ya. Yang pertama apa tadi? Murnikan tauhid la ilaha illallah. Yang kedua apa tadi? Kerjakanlah sebaik-baik, semampu-mampu mungkin seluruh amal soleh. Dan yang ketiga, jangan syirikkan Allah dalam beribadah kepadanya. Ini jangan sampai ayah bunda, bapak ibu, saudara-saudari, Islam dipakai setengah, nanti buatan makhluk dipakai setengah. Menurut ayah bunda, Allah terima kau apa enggak? Setengah Islam dipakai, setengah Islam dicampakkan, dipakai dari buatan makhluk. Contohnya apa? Seperti ungkapan petinggi negara ini, jangan bawa-bawa agama ke dalam politik. Jangan bawa-bawa politik ke dalam agama. Ulama tidak boleh bicara masalah politik. Masjid itu tempat suci, jangan bicara politik di dalamnya. Maka ini pemahaman sekuler, dan sekuler itu sepakat seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan murtad kalau dia muslim. Islam ini agama yang kafah, universal. Islam membicarakan semua kehidupan manusia dengan rinci. Islam punya politik, Islam punya ekonomi, Islam punya pengobatan kesehatan, Islam punya pendidikan, Islam punya seni budaya, Islam punya muamalat sesama manusia, Islam punya hukum dan undang-undang, Islam punya cara peribadatan dan amalan, Islam punya akidah dan keyakinan, Islam punya akhlak dan adab. Masya Allah, ini Islam punya semua. Ternyata dalam urusan ibadah Islam dipakai, ibadah dalam artian ritual ya. Dalam urusan akidah Islam dipakai, dalam urusan akhlak Islam dipakai, dalam urusan masjid, dalam urusan Islam dipakai. Tapi urusan politik Islam dibuang. Dalam urusan ekonomi Islam dicampakkan, dalam urusan muamalat Islam ditepikan. Wallahi orang ini sekuler dan dia batal syahadatnya dan dia kekal di neraka jahanam selama-lamanya, sebab dia menjatuhkan dirinya dalam syirik akbar dalam beribadah kepada Allah. Jadi Allah tak terima kalau hambanya setengah-setengah berislam ini. Allah tak terima. Ada nak yang PNS dia tahu awak? Ada. Ma tolong angkat PNS. Angkat tangan. Ma yang PNS. Apa ibu? Anggaplah bapak PNS beliau. Anggaplah beliau itu sekarang adalah kepala kantor bupati lah.
Kepala kantor wali kota. Anggap saja begitu dulu ya. Beliau terima karyawan. Ternyata karyawannya ini seenak udelnya aja sendirian di kantor itu. Setengah peraturan dia ikuti, setengah peraturan dia tidak ikuti. Kira-kira kita tetap terima pegawai ini atau kita depak dia keluar? Depak keluar. Kalau kebagabung risiko, kalau bakal rajo risiko sama mananya. Kau peraturan kami ya. Kalau kamu deko gayang nyo, baju pakai dak tiang, masuk pakai dak tiang. Apa kira orang keluar, disipang cik. Kami itu. Mana ada pimpinan yang mau menerima pegawai setengah, ya? Setengah itu bukan setengah otaknya, bukan. Setengah loyalitasnya pada pekerjaan. Tidak akan ada. Pasti setiap pimpinan akan meminta karyawan bergabung total. Betul tidak? Makanya Allah minta, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi. Hai orang-orang beriman, masuki Islam ini secara total. Robah mindset otak kita ini. Kalau kita muslim, mana Islam kita dalam berpolitik? Mana Islam kita dalam berekonomi, berbisnis, berdagang? Mana Islam kita dalam beternak, bertani? Mana Islam kita dalam bersuami istri? Mana Islam kita dalam menghadapi penyakit, masalah COVID ini? Ada solusinya dalam Islam. Mana? Nah, kalau begitu amalkan secara total. Itulah dia la ilaha illallah yang murni. Kita masukkan diri kita ke dalam ajaran Allah secara penuh. Jangan sampai setengah diambil, setengah dibuang, ditolak oleh Allah. Dalilnya ada tidak dalam Al-Quran? Surah Al-Baqarah dalilnya. Ya, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamah yuradduna ila asyaddil adab. Apakah setengah daripada ajaran Allah yang kamu pakai, setengahnya yang lain tidak? Orang yang melakukan perbuatan itu di antara kamu, maka selama dia di dunia akan dibuat hina oleh Allah hidupnya. Di akhirat Allah siksa dia dengan siksaan yang keras. Jadi Allah tak terima kalau kita setengah-setengah menjadi hamba Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali hanyalah Allah. Artinya kita totalkan mengikuti ajaran Allah dalam hidup kita. Itu arti la ilaha illallah yang pertama. Yang kedua, kita totalkan kepatuhan dan ketaatan kita hanyalah untuk Allah. Itu arti la ilaha illallah, arti ibadah yang nomor dua. Kalau sempat, kita lebih patuh kepada selain Allah. Hanya gara-gara fulus, hanya gara-gara pekerjaan, hanya gara-gara jabatan. Contoh, kita ada rapat penting dari jam 10 pagi. Apa kata pimpinan? Selama rapat ini tidak ada yang boleh keluar, tidak ada yang minta izin, apapun itu alasannya. Rapat akan berlangsung sampai jam 8 malam. Kita mulai tank dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam, tidak ada yang keluar. Makan pun disediakan di dalam ruangan. Pimpinan, kami orang muslim, kami mau sholat bagaimana? Kalau kamu mau patuhi peraturan saya, maka silakan kamu kerja di perusahaan ini. Jika tidak, kalau kamu mau mengikuti apa yang kamu usulkan, yaitu mau sholat juga, keluar kamu dari perusahaan ini. Baitu keceknya. Berarti kalau instruksi itu, artinya tak ada sholat. Rapat ini penting sekali. Ancamannya adalah di PHK. Oke, ketika itu la ilaha illallah ini bergetar. Apakah makhluk ini akan saya ibadahi, ataukah sang pencipta makhluk yang akan saya ibadahi? Kalau saya beribadah pada Allah, berarti Allah lah yang paling saya taati. Allah panggil saya untuk sholat zuhur, Allah panggil saya untuk sholat asar, Allah panggil saya untuk sholat maghrib. Sekarang makhluk ini mengajak saya menyembahnya, dalam artian menyuruh saya lebih patuh kepadanya. Betul tidak? Maka demi Allah, la ilaha illallah. Langsung, baik, kalau begitu saya nyatakan keluar dari perusahaan ini. Itu baru la ilaha illallah. Walaupun apapun risikonya, itu baru la ilaha illallah. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi yang boleh menggantikan posisi Allah yang saya ibadahi. Saya hanya taat selama saya tidak dilarang untuk mentaati Allah yang maha tinggi. Begitu. Itu baru la ilaha illallah. Sama ibu-ibu juga begitu. Apa kata suaminya? Mengagaya kau gini kau? Pakai jilbab dah. Saya bilang lo kan kau pakai yang model kau. Bantu tenda bajalan nampak deh den. Dah selama awak mengaji kau tahu dia awak selama kau dosa gadang awak dah udah pun satu lu dosa. Wajib bagi muslimah menutup auratnya selama. Ceramah lo kau kaden.
Pokoknya nak buliah dek den doh kau pakai modekah. Lapehan kalau indak baranti kau jadi bini den. La ilaha illallah langsung berguncang dalam hati. Apakah iko yang bersembah laki yang berkuah, ataukah Allah yang menciptakan laki yang bersembah? Kalau Allah berarti hanya Allah yang paling taati. Karena itulah arti penyembahan, itulah arti ibadah. Paham sampai di situ? Sampaikan baik-baik. Dah mohon dengan sangat demi anak-anak kita dan rumah tangga kita, jangan capek bana udah mengecek muda itu. Ambo sangat mencintai udah. Ambo rela mati untuk membuktikan cinta kepada udah. Tapi maaf ya udah sayang, indah dalam rangka bermaksiat kepada Allah dah. Ikut perintah Allah, adinda akan pertahankan perintah Allahku. Apapun risikonya, tanggung. Itulah la ilaha. Dan setiap ucapan itu ada konsekuensi, Pak. Ada komitmen yang harus dijalankan, yaitu siap membuktikan. Kan itu janji awak tadi itu. Saya berjanji, kan itu tadi. Saya bersumpah, saya bersaksi, ajaran yang paling benar dan paling wajib diikuti secara total hanyalah ajaran Allah, yang lain lewat. Kan begitu. Buktikan itu, buktikan. Saya berjanji, saya bersumpah, saya bersaksi bahwa dalam hidup ini hanya Allah yang paling saya taati. Yang lain lewat. Buktikan itu. Buktikan. Barulah benar ilmu tauhid kita tentang la ilaha. Ajarkan yang seperti ini pada anak-anak kita. Ajarkan yang seperti ini pada istri kita. Ajarkan yang seperti ini kepada karib kerabat kita, menantu kita. Masuklah ke dalam surga sekeluarga. Setelah itu baru nomor 2 dari surah Al-Kahfi tadi. Wa amila solihan. Baru amalan. Luruskan dulu ilmu kita tentang tauhid ini. Baru yang kedua, wa amila solehan. Beramalah dengan amalan-amalan yang soleh. Soleh itu adalah amalan yang sesuai dengan yang diajarkan Nabi, itu baru soleh. Salahu a'mali ummati bittiba'is sunnati. Solehnya amalan umatku bila amalan itu mengikuti sunnahku. Jadi amal soleh itu adalah amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi. Wa amila solehan. Itu kuncinya. Bukan soleh kecek orang banyak, bukan soleh kecek awak, tapi soleh menurut yang diajarkan Rasulullah. Itulah amalan yang soleh. Soleh itu apa artinya? Amalan yang benar. Amal soleh itu. Amalan yang benar adalah yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah murni ilmu kita tentang tauhid la ilaha illallah, kita pegang itu, kita yakini itu, baru kita beramal. Percuma Bapak Ibu beramal tauhid la ilaha illallahnya kacau. Pemahamannya tentang la ilaha illallah rusak. Katanya nyo muslim, tapi ajaran ateis nyo bangga-banggakan. Katanya nyo muslim, tapi ajaran komunis nyo terima. Katanya nyo muslim, tapi agama yang lain nyo kecekkan sama elok jo agama Islam. Rusak aku. Dia berani mengatakan bahwa undang-undang yang ada di negeri dan di negara kita ini sudah final. Ini yang terbaik daripada kita paksakan Al-Quran Sunnah ini tidak cocok untuk di Indonesia. Padahal nyo muslim. Batal syahadatnya, keluar dia dari Islam, tidak akan pernah dia masuk surga, bahkan angin surga pun tak berhak dia menciumnya. Buya, kami bertanya Buya, bagaimana nih Republik Indonesia kan menggunakan undang-undang yang bukan dari Al-Quran dan Sunnah? Jawaban saya adalah, yang membuat undang-undang itu dialah yang akan mempertanggungjawabkan urusannya nanti di akhirat, dan dosa orang-orang se-Indonesia ditanggung olehnya nanti pada hari kiamat. Gitu. Buya, tapi kami dipaksanya untuk menjalankan undang-undang mereka. Kita dipaksa tidak berdosa. Ya, kita dipaksa tidak berdosa. Yang berdosa siapa? Yang maksa. Kalau undang-undangnya tidak bertentangan dengan syariat Islam, nggak apa-apa. Tapi yang bertentangan dipaksanya kita. Harus ini. Kalau tidak keluar dari Indonesia, terpaksa kita jalankan. Yang berdosa adalah yang memaksa. Yang membuat undang-undang dan yang memaksa. Faham sampai di sini? Kita tidak menganjurkan, ayo revolusi. Kita gulingkan kekuasaan, kita lakukan supaya jalan syariat Islam. Bukan itu yang kami ajak. Tapi kami ajak adalah revolusikan akidah kita. Bahwa kita menolak apapun peraturan, apapun ajaran, apapun undang-undang, apapun hukum, apapun akhlak, apapun sistem yang di luar daripada yang Allah turunkan, kita tolak. Bagi kita final sudah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti la ilaha illallah. Faham ayah bunda? Baru paham mambo kini yo. Makanya Nabi Musa tu dimusuhi bana dek Firaun. Karena Nabi Musa mengajak kepada la ilaha
Sementara Firaun mengajak ajaran, peraturan, hukum dan undang yang kami buat, ikut yang harus kalian pakai. Sementara Nabi Musa mengajak kama memakai yang dari Allah saja. Pantas Nabi Musa berhadapan dengan Firaun. Betul tak? Firaun tu penguasa atau tidak? Firaun tu punya polisi apa tidak? Punya tentara apa tidak? Punya media apa tidak? Firaun punya sadalahnya. Sementara Firaun punya undang-undang produk hukum di negaranya sendiri apa tidak? Dan dia mengklaim bahwa itu yang harus dijunjung tinggi. Betul tak? Makanya mengumumkan, ana rabbukumul a'la, fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Lalu dia kumpulkan seluruh rakyat Mesir di alun-alun, lalu dia berkata, sayalah sang pengatur kamu yang tertinggi di negeri ini, maka aturan saya yang harus kamu jalankan. Adapun Musa dengan ajaran yang dibawanya, jangan coba-coba ikuti dia, saya akan bunuh dia. Itu pengumuman Firaun, Pak. Pengumuman Firaun. Dan ternyata sepanjang sejarah yang model Firaun ini terulang kembali. Seluruh penguasa berhadapan dengan para nabi dan rasul. Dan Nabi Muhammad berhadapan dengan penguasa di Mekah, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab yang ternyata adalah pamannya sendiri. Abu-abu jahat itu semua, kecuali Abu Janda ya. Ini semuanya mereka berkuasa di Mekah dan mereka buat peraturan hidup dan mereka minta ditaati. Sementara para nabi mengajak taat kepada siapa? Taat pada Allah. Makanya marahlah para penguasa itu karena para nabi dan rasul, kalau sekarang para ulama ya, mengajak hanya taat kepada Allah. Disinilah para penguasa menghadapkan taringnya kepada dakwah, kepada kebenaran. Karena dakwah dan kebenaran ini mengajak manusia untuk menyembah sang pencipta manusia, lalu meninggalkan mereka. Karena arti menyembah adalah mengikuti ajaran, undang-undang dan hukum, kemudian mentaati, ya. Dengan ini paham oleh kita kenapa sepanjang sejarah para nabi dan rasul selalu berhadapan dengan kekuasaan yang sedang berkuasa. Nah, pahamlah oleh kita sekarang. Termasuk zaman sekarang. Enak-enaknya dikatakan khamar legal. Habib Rizik Syihab mengatakan tidak boleh. Tentu dibanci jadinya. Karena Allah mengharamkan khamar ini dan haram sampai hari kiamat apapun alasannya. Ini majelis ulama, berani majelis ulama sekarang ini menolak ini. Berani ulama-ulama yang ada di Muhammadiyah, dia ini ulama yang ada di lain-lainnya menolak ini. Makanya makin lama ulama makin dibenci. Ya, karena ulama mencoba mengajak manusia untuk taat hanya kepada Allah dan menjalankan ajaran Allah saja. Faham? Okey. Wa amila solehan. Baru yang nomor 2. Amal soleh banyak tapi la ilaha illallahnya ndak duduk dah. Kacau balau. Makanya ayat yang ketiga, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Allah. Dalam beribadah kepada Allah jangan syirikkan Allah. Kalau disyirikkan, seluruh amal soleh tadi dibatalkan semuanya. Batal seluruhnya. Bahkan Allah berfirman kepada Nabi Muhammad dalam surah Az-Zumar, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Hai Muhammad, aku telah wahyukan kepada engkau dan telah kuwahyukan kepada nabi-nabi sebelummu, jika berani engkau melakukan perbuatan syirik, hai Muhammad, seluruh amal soleh yang pernah engkau kerjakan dalam hidupmu, hai Muhammad, saya batalkan seluruhnya. Itu Nabi Muhammad tuh. Lagi mode itu Allah berfirman kepadanya, berani melakukan perbuatan syirik dalam beribadah kepada Allah, artinya berani mengambil ajaran selain daripada ajaran Allah, walaupun saketek gua, saya batalkan seluruh amalmu dan engkau di akhirat termasuk orang yang paling merugi. Jangan cibo-cibo. Yang paling banyak amalan awak atau amalan Nabi Muhammad yang paling banyak? Sedangkan Nabi Muhammad saja berani, bukan berani ya, Allah nak ada takut dengan apapun. Tega Allah mengatakan, Muhammad, kamu batalkan seluruh amalan engkau, berani engkau melakukan perbuatan syirik. Maka jangan coba-coba setelah mengucapkan la ilaha illallah, ternyata dalam praktek kita melakukan lawan daripada la ilaha illallah itu, yaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wariskanlah akidah ini, pemahaman ini, la ilaha illallah ini kepada seluruh keluarga besar kita bila mereka semuanya melakukan itu. Bapak ibu setelah mendengarkan kajian ini, lalu bapak ibu pegang erat-erat, meninggal bapak, wajib bapak masuk surga. Wajib bapak masuk surga. Kalau bapak setelah meyakini la ilaha illallah seperti yang diuraikan oleh para nabi-nabi dan rasul kepada umatnya, seperti yang kita uraikan di subuh hari ini kepada kita semua, ya, dan kepada umat Nabi Muhammad, maka kita wajib masuk surga. Oke, ini akidah kita. Kita berhak mengatakan demokrasi adalah model politik ala jahiliyah.
Dan inilah tandingan bagi syariat Allah, bagi agama Allah dalam berpolitik. Maka kami menolak demokrasi adalah kesyirikan akbar yang sangat menjijikkan. Itu hak kita, Pak. Walaupun kita terpaksa harus berada dalam atmosfer demokrasi, maka kita tidak berdosa. Paham sampai di sini? Karena bagi kita demokrasi itu politik ala barbar, sementara syura adalah politik ala langit. Lawan daripada demokrasi adalah syura. Syura ini cara berpolitik dalam Islam, dan itu diuraikan dalam Al-Quran, dalam sunnah, dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad dan para khalifah-khalifah Islam yang agung dan mulia. Syura, bukan demokrasi. Dan tak ada mangan-mangannya demokrasi. Jauh hina, jauh. Dalam demokrasi efektif, efisien, sedikit bekerja, maksimal hasilnya. Tapi kalau di demokrasi boros, sangat mengandung banyak perpecahan, permusuhan, dan bisa melululantakkan persatuan, dan bisa menyebabkan pertumpahan darah, sementara hasilnya nihil. Itu perbedaan antara demokrasi dengan syura. Jadi Islam itu tetap ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tetap yang tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Ya Allah, telah hamba sampaikan ya Rabb kami. Saya berpasrah kepada Allah. Bila ini dianggap ya sebagai menghasung, ya memang saya menghasung kepada tauhid yang benar. Tapi saya tidak menghasung untuk melakukan revolusi. Saya tidak menghasung melakukan kudeta, pertumpahan darah, merubah sistem yang ada. Saya tidak menghasung pada itu, bukan itu jalan kita. Tapi saya menghasung murnikanlah tauhidmu, ya, murnikanlah ilmumu tentang la ilaha illallah. Kita melakukannya sebatas yang kita mampu melakukannya. Selebihnya, bila kita tidak berdaya, jangan memaksakan diri dengan harus bertumpah darah. Paham sampai di sini, ya? Dan mudah-mudahan walaupun ini video ini menyebar, ini hanya untuk menyelamatkan umat di depan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya, saya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya mengajak, inilah dia la ilaha illallah, di mana setiap para nabi dan rasul menyeru umatnya dengan la ilaha illallah. Tidak ada ajaran yang boleh diikuti kecuali hanyalah ajaran Allah, dan tidak ada yang boleh ditaati kecuali hanyalah Allah. Itulah la ilaha illallah. Pegang erat-erat itu, barulah beramal soleh. Maka semua amal kita sekecil apapun langsung dinilai oleh Allah, diambil oleh Allah, diberatkan oleh Allah timbangan kita dengan amalan tersebut. Tapi kalau tidak, sebanyak apapun Allah batalkan seluruhnya. Ya, semoga Allah lindungi kita semua. Lah, selesai. Cukup insya-Allah. Masya-Allah, tapi tergadang mau merasa kira-kira jam 7 aku selesai. Iyalah kiranya. Kau kan kancang mau ngecek dari tadi gua. Seperti nak ada antuknya, Pak. Sebenarnya kalau diperpanjang kok, Pak, bisa jam 9. Pembahasan gua bisa sebentar, tapi dengan nikmat Allah pagi kau bisa ambo. Le paham 100% Ibu-ibu? Insyaallah. La alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Jadi tolong sampaikan media, tolong sampaikan kepada umat, diperluas ini pembahasan supaya banyak umat yang kembali kepada tauhid la ilaha illallah yang bersih, yang murni. Okey, dan beramal solehlah setelah itu. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian saja dari saya. Mari Bapak Ibu tambahkan terus amal soleh kita setelah kita murnikan tauhid la ilaha. Berdoalah ayah bunda, semoga sampai mati ayah bunda tidak pernah keluar dari la ilaha illallah. Sebab apabila sudah keluar berarti syirik kita, dan orang yang syirik mati dia takkan ada yang bisa menyelamatkannya dari neraka Allah selama-lamanya. Bahkan Nabi Muhammad pun tak bisa menyelamatkan umatnya yang musyrik kepada Allah. Nauzubillah. Baik, mari kita baca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.